Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Fidelia Rasesa dengan NIM 1918154 dan teman saya yaitu Saya Ria Zulita Anggraini, NIM 19000187170. kami Nah, dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kode program dan hasil running-nya dari aplikasi Rumah Sakit Keluarga Sehat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah pemrograman mobile. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Ria Zulita Anggraini. oke. Pada halaman pertama setelah aplikasi dijalankan, yaitu terdapat landing page, di mana di sini terdapat nama dari rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Keluarga Sehat. Kemudian terdapat image view di sini. Kemudian terdapat button mulai di sini. Ini untuk kode XML-nya. Kemudian untuk kode Java-nya. Sebentar. Untuk kode Java-nya seperti ini. Apabila button mulai tadi diklik, maka akan menuju ke kelas login. Begitu. Di sini terdapat intent. Kemudian selanjutnya yaitu ada activity menu. Pada aplikasi ini kami membuat 4 menu, yaitu menu pendaftaran, di mana nanti calon pasien akan mendaftarkan terlebih dahulu atau pendaftaran online. Begitu. Kemudian yang kedua ada temukan dokter, di mana di sini pasien dapat melihat jumlah dokter, dapat melihat jadwal dari dokter tersebut, begitu. Kemudian di sini terdapat lokasi dari rumah sakit dan kontak dari rumah sakit yang kami buat. Nah, ini untuk kode XML-nya. Di sini. Ini untuk image button untuk pendaftaran. Kemudian ini untuk temukan dokter, image button. Selanjutnya ini untuk lokasinya dan ini untuk kontaknya. Untuk kode Java-nya, oke, di sini terdapat beberapa image button, di mana nanti apabila kita pasien mengklik user mengklik menu pendaftaran, maka akan menuju ke kelas halaman daftar. Apabila user ingin melihat jadwal dokter atau semacamnya, dapat mengklik ini menu temukan dokter. Kemudian untuk mencari lokasinya cukup klik lokasi saja, dan begitu juga untuk kontak. Apabila user ingin melihat, langsung klik pada menu tersebut, nanti akan ke kelas yang telah kami buat, begitu. Ini untuk menunya. Kemudian di sini kami menggunakan database SQLite, di mana nama database-nya yaitu MyDB. Kemudian kami membuat 2 tabel, di mana tabel yang pertama yaitu tabel daftar dengan atributnya yaitu nomor rekam medik yang bertipe integer, dan kemudian ini menjadi primary key. Kemudian
terdapat atribut nama lengkap bertipe teks, kemudian terdapat atribut klinik tujuan bertipe teks, kemudian terdapat atribut tanggal periksa dengan tipe teks, dan yang terakhir yaitu jenis pasien dengan tipe teks, begitu. Ini contoh data yang kami masukkan, yang kami insert di sini. Terdapat nomor rekam medik yaitu 1, kemudian nama lengkap di sini terdapat nama Lia Zulita, kemudian klinik tujuan di sini mata, kemudian tanggal sekian, dan jenis pasiennya ini terdapat 2 tipe atau 2 jenis, yaitu pasien non-BPJS atau pasien dengan BPJS, begitu. Kemudian tabel yang kedua yaitu tabel dokter, di mana atribut yang kami gunakan yaitu kode dokter sebagai primary key, dan ini bertipe integer, kemudian nama, selanjutnya spesialis, dan jadwal. Nah, di sini kami contohkan kode dokter, misalnya di sini 1, kemudian namanya Amanda Fidelia, spesialisnya di sini misalnya kulit dan kelamin, jadwalnya misalnya di sini Senin jam sekian, begitu. Ini untuk database yang kami gunakan. Selanjutnya yaitu menu daftar, di mana apabila user mengklik ini menu pendaftaran ini, maka langsung menuju ke halaman daftar di sini. Ini untuk Java-nya, kemudian untuk XML-nya ini. Nah, di sini halaman daftar ya. Nah, di sini nantinya terdapat list nama dari user. Kemudian kalau misalkan user ini mau buat daftar baru, tinggal klik button di sini, kemudian langsung menuju ke halaman pembuatan pendaftaran di sini. Langsung muncul di sini untuk search code XML-nya. Ini di sini di mana nanti user menginputkan nomor rekam medisnya, kemudian nama lengkapnya, klinik tujuan, tanggal pemeriksaannya, dan jenis pasiennya, begitu. Nanti bisa klik simpan. Kemudian untuk kembali lagi, maka akan ke hal daftar. Nah, ini. Selanjutnya, kalau misalkan user ingin mengedit, user akan menghapus. Ini juga bisa klik tekan lalu ada pilihan hapus, begitu. Nah, untuk melihat pendaftaran, ini juga bisa klik lihat daftar. Ini untuk halaman untuk lihat daftar, di mana nanti user akan melihat nomor yang telah diinputkan, namanya, klinik tujuannya, tanggal, serta dengan jenis pasiennya. Ini untuk kode XML-nya.
Kemudian untuk kode Java-nya yaitu mana ya? Di mana? Halaman lihat daftar. Nih. Ini untuk lihat daftar file Java-nya. Ini untuk melihat daftar dari ini penglihatannya itu kliknya itu berdasarkan dengan nama lengkapnya begitu. Apabila nama lengkapnya diklik maka akan muncul semua data pada nama tersebut begitu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya Amanda Fidelia Rasesa. Oke, untuk selanjutnya yaitu saya akan meneruskan penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di itu login XM. Oke. Nah, pada login XML ini digunakan untuk kita menginputkan berupa username dan password yang akan kita gunakan untuk login ke aplikasinya. Nah, selanjutnya di sini yaitu yang kita butuhkan adalah username dan password. Di sini yang pertama ada username dan kolom yang kedua yaitu ada password. Kemudian jika diklik login, maka nanti akan berpindah activity dari activity login ke activity menu utamanya gitu. Nah, langsung ke login Java-nya. Nah, di login Java ini adalah proses yang kita gunakan untuk masuk ke dalam aplikasi. Jadi di sini sudah kita tentukan berupa username dan password-nya, yaitu ada dengan username user dan password-nya adalah user. Nah, jika kita memasukkan username dan password yang sudah kita tentukan, otomatis nanti akan ada perpindahan halaman dari halaman login menuju ke halaman menu. Yaitu di sini kami mengimplementasikan menggunakan intent implicit. Ya. Selanjutnya, kalau kita gagal login, maka akan ada toast berupa username atau password salah. Kemudian masuk ke XML halaman dokter. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ria Zulita, jadi di sini kami salah satunya menggunakan menu halaman dokter, di mana di halaman dokter ini tentunya nanti akan terdapat informasi berupa list item 1, 2, 3, dan seterusnya, yaitu berupa nama dokternya. Dan jika kita klik, maka nanti akan ada berupa, kita dapat melihat dokternya, yaitu ada namanya, kodenya, jadwal dan spesialis, kemudian kita bisa menambah data dokter, kemudian mengupdate dan menghapusnya. Nah, masuk ke Java halaman dokter. Nah, pada Java halaman dokter ini merupakan proses dari XML halaman dokter, di mana di sini jika di sini ada button logout, ini sebenarnya harusnya button back, tapi karena nama itu tidak apa-apa, button 3 itu digunakan untuk kita back. Jadi kalau di sini ada intent, kalau kita klik tombol back, maka dari halaman dokter akan berpindah ke halaman menu utamanya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada button juga, yaitu digunakan untuk menambah data dokternya, yaitu maka nanti akan berpindah dari halaman dokter menuju ke buat dokter. Tuh. Nah, selanjutnya di bawah ini, kalau kita tadi kan di situ ada
lisan mengenai nama-nama dokter. Jadi di situ kita ambil dari database-nya. Database yang sudah dibuat dan sudah dijelaskan tadi, yaitu dari database dokter. Dokter itu, nah, select bintang from dokter. Di situ akan menampilkan semua isi dari tabel dokternya gitu. Dan di situ ada atribut-atributnya yang berupa Nah, selanjutnya di sini ada option berupa 3 option. Nantinya jika diklik itu ada ke update, kemudian di situ ada lihat detail dokter, kemudian ada update, dan ada hapus data dokter. Nah, pilihan itu kita buat menggunakan switch, di mana switch-nya itu yang pertama ada item untuk melihat dokter, kemudian yang ketiga ada switch untuk update, dan yang kedua maksudnya, dan yang ketiga adalah ada hapus untuk data dokter. Nah, di sini hapus itu kita menggunakan query delete from dokter where namanya adalah yang kita pilih tadi gitu. Selanjutnya kita masuk ke halaman XML buat dokter. Nah, di buat dokter ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, buat dokter di Ituri, XML buat dokter. Buat dokter. Sebentar. Nah, di sini digunakan untuk kita membuat data dokter baru. Data apa aja sih yang kita perlukan, yaitu yang pertama ada kode dokter, yang kedua ada nama dokter, yang ketiga ada spesialis dan jadwalnya. Nah, setelah kita simpan, otomatis nanti data dokter tersebut akan berhasil diinputkan ke dalam database dokter. Dan jika diklik back, maka nanti akan kembali ke menu utama. Selanjutnya Java buat dokter nih. Nah, di sini adalah prosesnya gitu. Jadi setelah kita mengisikan datanya, otomatis akan ada proses yang kita gunakan untuk menginputkan datanya. Nah, kita akan mengambil dari edit text yang pertama, kedua, ketiga, dan 4 yang berisikan dari kode sampai dengan jadwalnya. Kemudian di sini ada button 1. Nah, button 1 itu berupa simpan ya. Jadi kalau kita klik simpan, otomatis query insert into dokter, KD dokter, nama, spesialis, dan jadwal akan kita masukkan ke dalam database-nya. Gitu. Nah, kalau berhasil, maka akan ada toast berhasil menginputkan data seperti yang sudah ditandai itu. Kemudian selanjutnya ke bawah, kalau misal button 2 diklik, maka akan finish dan nanti akan kembali ke dalam halaman dokternya. Gitu. Selanjutnya masuk ke XML lihat dokter. Nah, di sini kita gunakan untuk melihat
detail mengenai dokter tersebut. Jadi tadi pada halaman dokter kan ada list. Nanti kalau diklik terus nanti ada pilihan, kemudian lihat detail dokter, maka akan muncul XML seperti yang sudah tertera, yaitu nanti akan ditampilkan mengenai kode, nama, spesialis, dan jadwalnya. Kemudian jika diklik back, maka akan kembali ke menu. Selanjutnya Java lihat dokteri. Nah, di sini adalah prosesnya. Prosesnya berupa kita akan menampilkan dengan menggunakan query select bintang from dokter where nama. Jadi di sini kita akan menampilkan detail dokter berdasarkan nama yang sudah kita pilih tadi. Jadi nggak semua kita tampilin, tapi menampilkan hanya satu dokter dari nama yang kita pilih tadi. Tuh. Nah, kemudian nanti ada button 2 di sini merupakan back. Kalau diklik maka akan kembali ke menu utamanya. Kemudian XML update dokter. Nah, di sini merupakan XML atau tampilan ketika kita akan mengedit data dokternya. Jadi kalau kita salah menginputkan, kita bisa mengedit daripada menghapusnya gitu. Nah, setelah itu kalau kita udah berhasil ngedit dan menentukan apa yang kita ingin edit, lalu kita klik update dan nanti otomatis data tersebut berhasil diupdate dan kalau di back kita akan kembali ke menu halaman dokternya. Kemudian Java update dokter. Di sini merupakan prosesnya ya. Jadi tadi pada saat di halaman dokter kan ada list mengenai update dokter. Kemudian di situ itu nanti jika diklik maka akan ada proses update di mana kita akan select bintang from dokter semuanya, baru kita akan update data tersebut. Ke bawah Ri. Nah, di sini adalah query untuk update, yaitu update dokter, set nama, berarti namanya siapa, akan diubah menjadi siapa misalnya, terus spesialis, ada jadwal where, KD dokternya. Kenapa kita menggunakan KD dokter? Karena itu merupakan primary key-nya. Jadi kita akan mengubah data dokter berdasarkan primary key. Primary key itu bersifat unik dan setiap dokter itu memiliki kode dokter yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur yang kita gunakan yaitu ada Maps, Activity Maps. Oke. Nah, di sini itu digunakan untuk kita membuat maps-nya. Jadi ini merupakan tampilannya kayak default gitu untuk menampilkan maps. Kemudian Java Maps. Nah, di sini itu merupakan main activity dari maps-nya. Jadi untuk menampilkan maps tentunya kita akan menggunakan beberapa library yang nantinya bakal di install pada Greda modul, nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini kita akan membuat lokasinya. On Map, Ready, Google Map. Nah, di sini kita akan membuat lokasi dari Rumah Sakit Keluarga Sehat yaitu ada di Yogyakarta. Berarti kita harus mencari lokasinya, garis lintangnya. Nah, ada di situ tertera, kemudian ada marker option, yaitu nanti titelnya adalah Rumah Sakit Keluarga Sehat. Nah, selanjutnya masuk ke Gradle modul apps. Nah, di sini adalah kita akan melakukan install library yang kita gunakan, yaitu ada library android.gms fly service maps yang digunakan untuk membuat Google dengan menggunakan Google Maps gitu. Nah, masuk ke string.xml. Nah, pada string.xml ini kita akan menginputkan APK kita.
APK itu didapatkan dari Google Console ya. Kita sudah mendapatkan sebelumnya, lalu kita kopikan di sini. Karena jika tanpa APK ini, APK Google Maps, kita tidak akan bisa membuat maps-nya. Selanjutnya, ini juga akan kita pakai pada Gradle Property. Gradle Property. Nah, pada Gradle Property ini kita juga akan menampilkan Google Maps APK-nya karena ini memang dibutuhkan, kalau enggak nanti tidak bisa menampilkan maps-nya. Kemudian selanjutnya akan menjelaskan menu yang terakhir, yaitu ada menu kontak. Di sini adalah activity kontaknya, di mana nanti akan kami tampilkan mengenai informasi kontak dari Rumah Sakit Keluarga Sehat, yaitu ada nomor telepon dan emailnya. Kemudian jika diklik back, maka nanti akan kembali ke menu utama. Kemudian Java kontak. Nah, pada Java kontak ini terdapat proses dari XML kontaknya, di mana di sini cukup sederhana, yaitu akan menampilkan layout dari activity kontaknya, kemudian button 1 yaitu berupa tombol back. Jika kita klik, maka akan ada implementasi dari implicit intent dari kontak menuju kelas menu. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari kami mengenai source code dari aplikasi yang kami buat. Nah, selanjutnya untuk implementasi running-nya akan dijelaskan kemudian oleh Ria Zulita Anggraini. Nah, berikut ini adalah hasil running dari aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi Rumah Sakit Keluarga Sehat. Ini untuk landing package-nya, ini activity-nya. Di sini terdapat text view Rumah Sakit Keluarga Sehat, kemudian di sini terdapat image gambar rumah sakit, dan di sini ada button mulainya. Kita langsung klik saja button mulainya. Di sini akan menampilkan activity login, di mana nanti user akan menginputkan username serta passwordnya. Saya isikan untuk username-nya, yakni user, kemudian passwordnya user, gitu. Lalu kita klik login. Nah, setelah klik login berhasil, maka akan muncul atau memasuki activity baru, yaitu activity menu. Ini untuk tampilan activity menunya. Di sini terdapat 4 menu, di mana menu pertama yaitu daftar, kemudian dokter, lokasi, dan kontak. Begitu. Kemudian di sini saya mencoba untuk fitur kontak terlebih dahulu. Nah, ketika diklik, kembali dulu, ketika diklik button kontak ini, maka akan menuju ke activity kontak, di mana activity kontak ini terdapat nomor telepon serta email dari Rumah Sakit Keluarga Sehat, seperti ini. Kemudian terdapat tombol back atau button back di sini untuk kembali pada activity menu. Selanjutnya yaitu terdapat fitur aplikasi lokasi, di mana aplikasi fitur lokasi ini, maksud saya, ini menampilkan lokasi atau peta dari rumah sakit yang kami bangun. Kita klik button lokasinya. Nah, di sini akan menampilkan letak atau peta dari rumah sakit keluarga sehatnya. Begitu. Nih. Kemudian kita kembali. Nah, selanjutnya yaitu terdapat 2 fitur lagi, yaitu fitur daftar dan fitur dokter. Selanjutnya, saya mencoba untuk
membuka fitur dari daftar. Berikut ini adalah tampilan ketika fitur dari daftar ini ditekan. Di sini user dapat membuat daftar baru, begitu. Langsung saja saya coba membuat daftar baru. Nah, nantinya di sini user dapat menginputkan nomor rekam mediknya, nama lengkap, klinik tujuan, tanggal periksa, dan jenis pasien. Oke, misalnya saya isikan tiga. Misalnya 3, kemudian nama lengkapnya misalnya Fahmi Pradana misalnya. Klinik tujuannya misalnya jantung. Tanggal periksa misalnya 13/01/2022. Kemudian jenis pasiennya merupakan pasien BP dengan BPJS. Lalu untuk menyimpannya klik button simpan. Nah, di sini ini data Fahmi Pradana berhasil dibuat gitu. Kita juga bisa melihat data atau bahkan menghapus data. Kita klik itu lihat. Nah, di sini dapat menampilkan data yang telah user inputkan dari mulai nomor rekam medik, nama lengkap, klinik tujuan, tanggal periksa, pasien, begitu. Lalu kita klik back. Nah, itu dia dari fitur daftar. Begitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur yang terakhir atau menu yang terakhir, yaitu ada menu dokter, di mana menu ini digunakan untuk melihat detail dokternya, ada nama, spesialis, bahkan ada jadwalnya juga. Nah, di sini contohnya yang sudah saya buat bersama Ria, yaitu ada nama dokter Rasesa. Kalau diklik kita bisa melihat detail dokter, update, hapus. Sekarang kita lihat detail dokter terlebih dahulu. Nah, di sini ada kode dokternya, namanya, spesialis bedah, dan ada jadwalnya juga. Kalau di back akan kembali. Kemudian kita akan mencoba melakukan update dokter. Kita update menjadi Rasesa. Maka kita klik update, otomatis data akan terupdate. Kita lihat ya. Nah, data berhasil diupdate dari Rasesa V menjadi Rasesa. Kemudian kita akan mencoba tambah data dokter. Kita tulis 2, Ria, kemudian spesialis kulit, dan jadwalnya kita tulis Selasa misal. Jam 11 sampai jam 15. Oke, kita simpan. Nah, maka data berhasil disimpan, akan ada tulisan terus berhasil. Berikut ini adalah data dokter Ria. Kita lihat detail dokter. Nah, kode dokter 2, nama dokter Ria, spesialisnya kulit, dan jadwalnya adalah yang tertera. Gitu. Nah, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari kami, baik pengucapannya maupun penjelasannya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.